kita adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang rela menahan rasa sakit saat menutup lubang ular saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur pulas di paha Sayyidina Abu Bakar. Ia pun berusaha diam, tidak ingin tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terganggu, melainkan hanya air mata yang keluar. Apa itu cinta? Cinta adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berbalik menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wulidal habibu fa kharra halan sajidan lillahi man anshana wa barana. Wa ri'ayatul mawla tuhitu bi ahmadin fi kulli hinin batinan wa ayana. Qad arda'athu al-ummu thumma suwaybatun wa halimatun man sa'duha qad bana. Qad basharat suwaybatun sayyidaha aba labin a'taqaha farhana. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidal hadisu atana. Anna al-'adab tabarraku fi kulli farhatihi biman wafana. Hadha ma'a al-kufri fa kayfa bi farhatin min dhi fuadin tila imana. Warahat halimatu ma qad ra'at min barakati Muhammadin ma khayyara al-adhana. Darwana husani wa qad kana ibnuha yabitu yabki musghaban jay'ana. Lakinnahu laylatan ja'a al-habibu bata mawfura ar-ridha shab'ana. ودرت النوبة ألبانا وقد سمنت ثويبتها فكان نشانا. أنكاره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا. سبحان من أنبت أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى
لكان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها حاط اللب من رب السماء أقصى الأذى والهم والحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حان وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الحشر ملل لك كل الخلق تبزم وينادون كرما يا رسول الله فقبل الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
kedua santri kita Darul Amin. Nah, karena tamunya masih di luar, jadi santri kita keluar ke amanah sana. Santri kita yang sebelah kiri, sebelah kanan. Banyak tamu kita yang di luar, maksudnya kita hafal aja di buku sana. Nah, di amanah sana. Nah, sebelah sana ya juga, sebelah sana. Supaya tamu bawa masuk. Nah, kita mana? Nah, yang putri itu juga, yang putri kebanyakan di pendopo tamu-tamu yang ambil pikir tadi lebih sama atau lebih. Ya, yang tamu-tamu yang di luar dipersilakan masuk. Ya, nah bila sudah keluar santri yang di luar yang ada tempat duduk masuk dalam. Nah, santri di belakang masjid, santri di hadapan paimaman, di hadapan paimaman pada jalan antara masjid dengan lapangan. Nah, di situ disediakan sudah santri. Nah, para undangan yang para santri dari Panti Asuhan yang belum masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سترك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rayyan Zuhdi Abror selaku pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Sampit. Dan yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Habib Hafiz bin Abdullah Al-Qadri, yang mana beliau kemungkinan pada hari ini berhalangan hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan walafiat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi beliau. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan dan yang kami hormati juga Tuan Guru Ustaz Haji Mahmudi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selaku penceramah pada pagi hari ini. Serta yang kami muliakan dan yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para pejabat, para tokoh masyarakat, para santri-santri, para hadirin jemaah sekalian, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam satu acara yang penting dan yang besar ini, yakni peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehariban junjungan alam, tauladan umat manusia,
dan rahmat seluruh alam ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi diberikan tugas oleh panitia sebagai MC atau pembawa acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Darul Amin Sampit. Dan sebelum dimulainya acara ini, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti yaitu ceramah agama, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Untuk memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang insyaallah akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Mahmudi. Pada beliau kami persilahkan. Demikianlah tadi pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan suratul Fatihah, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya memasuki acara yang kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ananda Muhammad Dafa Fadilah, Ananda Muhammad Lutfi, dan Ananda Khairul Anwar dari Pondok Pesantren Darul Amin Sampit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما آمنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga ialah sambutan. Marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan langsung oleh pemimpin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Sampit, Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rayyan Zuhri Abrar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu cinta? Cinta adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang rela menahan rasa sakit saat menutup lubang ular saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur pulas di paha Sayyidina Abu Bakar. Ia pun berusaha diam, tidak ingin tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terganggu, melainkan hanya air mata yang keluar. Apa itu cinta? Cinta adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berbalik menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidur ketika sekelompok orang kafir ingin membunuh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu cinta? Cinta adalah Sayyidina Talha yang rela mati terkena serangan panah yang bertubi-tubi demi melindungi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu cinta? Cinta adalah Sayyidina Bilal bin Rabah yang tidak sanggup mengumandangkan azan setelah kepergian Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamul killah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang senantiasa yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para habaib zuriatnya Rasulullah, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau guru kita, Guru Haji Mahmudi, beliau pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa. Dan yang kedua yang ulun muliakan ulun hormati Al-Habib Hafiz Al-Qadri, yang mana hari ini beliau uzur tidak bisa hadir ke Kota Sampit, wabil khusus ke Pondok Pesantren Darul Amin, karena disebabkan beliau kecapean dalam berdakwah dan beliau disuntik masuk ke rumah sakit. Sampai sekarang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah sembuhkan daripada penyakitnya, dan Allah angkat derajat beliau, dan Allah panjangkan umur para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat dan ulun muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, pimpinan Majelis Rasulullah Kalimantan Tengah, Al-Habib Syukri, Al-Habib Abdullah Barakbah, dan beberapa habaib yang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat kita ini Allah selalu memberikan kepada kita ridha
dan setiap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ulun muliakan dan ulun hormati para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang sekarang dihadiri oleh Bapak Sekda, karena hari ini kemungkinan padahal Bapak Bupati dan Bapak Gubernur mau hadir ke tempat kita, tapi disebabkan uzur syar'i untuk kemakmuran kota Kalimantan Tengah ini, beliau menelpon tadi pagi menyatakan tidak hadir. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah jadikan mereka orang-orang yang benar-benar menjalankan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh yang senantiasa kami patuhi dan kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang mulia, Al-Bagir selaku wakil dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Amin dan daripada keluarga pendiri Pondok Pesantren Darul Amin, pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dalam undangan keluhuran, yaitu undangan Maulid manusia yang agung, manusia yang mengajarkan kita budi pekerti, manusia yang mengajarkan kasih sayang, manusia yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, yaitu Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini hari ini tadi merasa kagum, merasa sangat gembira, merasa sangat terhormat karena kami melihat wabil khusus para pejuang-pejuang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjibaku, mereka bergotong royong, mereka membersihkan apapun demi kenyamanan acara hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka para pejuang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di hari yang akan datang mereka menjadi para pengganti pewaris ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Bagir memohon maaf dari hadirin sekalian karena kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Amin dalam memberikan penghormatan baik tempat duduk, jamuan serta sambutan dalam perayaan Maulid Agung Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada kekurangan, kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Amin meminta ampun, meminta maaf, memohon ridha kepada orang yang berdatang. Karena hari ini kami mempersiapkan 5.000 makanan, ternyata 5.000 makanan sudah habis dan ludes. Mudah-mudahan yang tidak mendapatkan makanan, insya Allah mendapatkan makanan rohaniah. Karena apa? Alhamdulillah Pondok Pesantren Darul Amin jumlah santri dan santriwati tahun ini sudah mencapai 1.000 lebih. Doakan Al-Bagir selaku pimpinan Darul Amin mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan selalu apa yang Al-Bagir estafet menyambung daripada tali masyaikh guru-guru Al-Bagir, mudah-mudahan Al-Bagir selalu istiqamah di dalam menjayakan Pondok Pesantren Darul Amin sampai ini. Dan alhamdulillah juga
Tahun ini kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Waringin Timur. Selama 15 tahun baru hari ini kami mendapat aspal. Dan insya Allah tahun 2022 bulan Januari Darul Amin insya Allah mendapatkan pengaspalan putra putri dari provinsi yang langsung ditunjuk oleh Bapak Gubernur Bapak Haji Sugiarto Sabran. Kenapa Al-Faqir menceritakan seperti ini? Karena biasanya pemerintah itu buka tuli dengan dunia pendidikan agama. Tapi sekarang kami lihat alhamdulillah matanya sudah terbuka, telinganya sudah mendengar. Mudah-mudahan, karena apa? Karena yang menyantri di sini adalah putra-putri daerah Kota Waringin Timur khususnya dan warga Kalteng umumnya. Dan insya Allah Bapak Gubernur juga mohon dikabulkan doanya orang Pian Beratan. Beliau akan membangunkan gedung SMA ET setinggi 3 lantai dengan dana 10 miliar. Doakan mudah-mudahan bukan janji palsu saja. Supaya apa? Orang Pian saksikan pelanggan. Live kan nih, share masuk. Mohon maaf belum keluar ke sana karena kami dalam 2 tahun ini ingin menjadikan fasilitas Darul Amin berkelas bintang tapi dengan harga kampung. Kami ingin di sini Darul Amin boleh dikata tempat pendulangan emas dan berlian. Kalau kami nggak diakui mendidik di sini nggak jadi masalah. Tapi di Darul Amin itu tempat pendulangan emas dan berlian yang mana banyak daripada santri Darul Amin baik santriwati yang sekarang sudah tersebar di pondok-pondok bahkan di Pulau Jawa bahkan di Banjar, bahkan mereka sudah laku dan mereka menjadi orang-orang mulia di Kota Waringin Timur ini. Ya alhamdulillah kami tidak ingin dihargai, tapi kami ingin menjadikan mereka orang-orang yang bakal menggembirakan hatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat, kami mengajarkan di sini jangan salah arti kita belajar sini jadi habib. Nah ini salah, kan lagi viral. Ada guru ngaji melajari alif ba ta sa, orang yang dilajari bisa jadi habib. Nah, kalau orang awam perlu diketahui yang namanya habib itu kadang awal diulah-ulah. Bubuhan sidin itu darahnya cocok ya menyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amun hidung bidang minta nih besek, mata minta kayak sipit, kepada Habib berusaha syukuri apa yang kita diberikan nikmat oleh Allah. Itu aja sudah. Bingung kita melihat supaya orang Pian karena wajar ulun menyampaikan semua hadirin sekarang karena banyak orang yang buta tentang masalah habaib. Habaib ini kadang-kadang diulah-ulah, kadang-kadang dibayar pakai dolar langsung jadi habib. Kadang-kadang kalau ada yang ulun bayaran Habib Ahmad, dia menjadikan ulun jadi habib. Tapi Habib Ahmad orangnya tahan di Sogok. Insya Allah mudah beliau amanah. Nah inilah daripada Al-Faqir untuk menyampaikan kata sambutan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi mulai sampai malam hujan deras.
luar biasa hujan, luar biasa hujan, sampai bertawasul Rasulullah, bertawasul kalau ya Allah, bertawasul. Tapi keyakinan kita hujan tadi malam sampai sekarang itu adalah salah satu hujan penghapus dosa-dosa. Dan sekarang matahari sudah mulai terang. Begitulah lahirnya Rasulullah SAW di muka bumi ini, yang dulunya gelap gulita. Lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita menjadi orang terang benderang. Mudah-mudahan kita berdatang masuk surga bersama Rasulullah. Dan juga sebelum ulun tutup, sebagai sambutan hari ini, kami ada menjual, minta dihadiahkan kalender. Untuk apa? Untuk dananya renovasi rumah guru di pondok. Yang mana guru di pondok ini, kalau pihak tahu, hatapnya masih dari pelapornya masih dari terpal. Nah, jadi ulun mencek asesori jiwa, dindingnya papan. Nah, insya Allah dana yang mana kami jual kalender itu untuk kemaslahatan para guru-guru yang ada di Ketawangi Timur. Yang mana wani yang jauh-jauh wani hamur duit, jual Quran payu. Pas giliran yang di kampung seorang bertagih, lapahnya minta ampun. Sebalinya ada foto banyak raya orang artis. Yang bermaaf ada yang tersinggung kan. Nah, ulun ini kada berjualan. Karena ulun lain penceramah, ulun yang sambutan, ulun menyampaikan aja. Dan insya Allah itu ada para alumni-alumni yang berkeliling menebarkan kalender itu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rayyan Zudi Abram. Mudah-mudahan apa yang baru saja beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya ialah acara yang keempat, yaitu ceramah agama dalam peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mahmudi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadfi'u bihi su'al qada wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan yughfaru biha ma taqaddama wa ma madha wa anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammad
الذين مقتفين سبيله إلى إحجام وإمضاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد hadratul muhtaramin yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan, kita banggakan, wabil khusus para habaib, para syaraib wa min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa keberadaan mereka kita harapkan rahmat yang selalu turun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya ada mereka di mana tempat pasti akan mendatangkan harum-haruman daripada datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebutkan qaumun khiramun sajaya haitsu majalasu yabqa ala atharihim atira. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ulun muliakan dan banggakan, akhina al-karim, ibn al-karim, al-ustaz Kiai Haji Muhammad Rayyan Zuhdi Abrar, mata'ana Allah fi turi hayatihi. Semoga Allah selalu menjaga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apa yang beliau inginkan dikabulkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan daripada muassis al-ma'had al-maghfur lah Sayyidil Wali Kiai Muhammad Abrar Dahlan, semoga beliau senantiasa di dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan didudukkan di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa para habaib kita yang hadir, wabil khusus akhina fillah walillah Fadilatul Habib Ad-Da'i Allah Habib Ahmad Al-Habsyi, pimpinan Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata'an Allah fi tuli hayatihi. Wabil khusus Al-Habib Syukri bin Syahab, Al-Habib Abdullah Barakabah, Al-Habib Habibi Al-Kaf, Al-Habib Abdul Aziz As-Saqaf, dan Habib Ahmad Ba'abud, dan para habaib yang semuanya yang hadir di majlis ini, yang tidak bisa ulun sebutkan nama mereka satu persatu, tidak mengurangi mentakzimkan, memuliakan para anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lupa yang ulun muliakan dan takzimi seluruh para asatid wal asatidah, para guru-guru Pondok Pesantren Darul Amin yang ulun muliakan dan banggakan. Senantiasa kita doakan para guru-guru kita semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur mereka, diberi berkah di dalam kehidupan mereka dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para alim, para ulama yang hadir di majlis yang mulia ini, tidak lupa yang kita hormati dan banggakan pejabat pemerintahan atau yang mewakili daripada yang disebutkan Ustaz Kiai Haji Muhammad Rayyan Zuhdi Abrar tadi, perwakilan daripada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati dari Sekda, Bapak Haji
Fajrul Rahman. Dan beliau selalu sehat, diberi oleh Allah, dimudahkan segala tugasnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sebelum ulun menyampaikan nasihat yang tentunya ulun pribadi perlu dinasihati dan sangat perlu juga nasihat. Sebagaimana kita dengar tadi yang mulia ad-da'i ilallah Fadilatul Habib Hafidh Al-Qadri, beliau tidak bisa hadir dikarenakan sakit dan tidak bisa memang untuk mendatangi majelis ini, tetapi hati beliau ada di sini, kecintaan beliau ada di tempat ini. Beliau mengatakan maaf yang sebesar-besarnya pada guru kita Kiai Haji Ahmad Raya Zudi Abror yang tidak bisa memenuhi daripada undangan beliau, karena kita hanya bisa berencana dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dengan rencana itu. Al-insan mudabbir fallah muqaddir. Maka di sini beliau meminta izin, ulun tadi sudah bepadah dengan guru kita menyampaikan pesan suara daripada Fadilatul Habib Hafidh bin Habib Abdullah Al-Qadri, dimohon didengarkan sebentar, dan ini pesan dan amanah sidin. Tolong didengarkan oleh sidin. Ini pesan daripada beliau. Ulun buka. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Habib Hafid bin Habib Abdullah Al-Qadri, tetapi apalah daya, beliau dalam keadaan uzur. Kita yang hadir di sini tentunya beliau mengharap doa pian seberataan yang hadir, ada habaib, ada para tuan guru dan lain-lainnya. Insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga khususnya para santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Amin. Semoga yang belajar di sini Allah taala jadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Yang memondok di sini dijadikan Allah Subhanahu wa taala kebanggaan di dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dibuka tadi oleh guru kita, bagaimana menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu perlu dengan pengorbanan. Disebutkan dalam Ad-Diya'ul Lami', ainal muhibbuna alladhina 'alaihim badlun nufusi ma'an nafa'isi hala. Mana para pecinta Nabi Muhammad, mana para perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah dia mau berkorban dengan nyawanya? Sudahkah dia mau berkorban dengan harta dunianya? Sudahkah dia mau berkorban apa yang dia bisa korbankan untuk Sayyiduna Muhammad? Maka dari itu disebutkan guru tadi dan ulun menyaksikan, Masya Allah, ashabul khidmah. Mulai kemarin mungkin tadi malam, tengah malam kami datang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Sampai tadi pagi banyak yang kehujanan. Setiap tetes banyu hujan akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa mereka pecinta Nabi Muhammad, bahwa mereka orang-orang yang benar-benar rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ulun waktu di Jawa dulu ingat diberi kiai yang ada di Bangil, sidin masane ulun ini, kalau kena balik ke Banjar, kalau acara itu hujan lebat, maka baca 216 kali ya wakilu. Tadi guru raya hujan. Tawasulnya iya, Masya Allah. Karena kami ada pengalaman di pelihara itu dan sekitarnya, kalau acara itu kalau hujan lebat, ulun minta kepada Allah ya wakilu, baca itu nama daripada malaikat Mikail yang membagi hujan, supaya hujannya itu dipindah ke tempat lain. Dan ini mujarab, ada pengantenan, ada acara apa, kalau hujan lebat insya Allah, atau pian kendaraan hujan gawa benawang dulu, baca 216 kali ya wakilu, ya wakilu. Insya Allah kalau hujan itu kada ampih, paling kada hujan itu akan reda insya Allah. Alhamdulillah, berkat doa para habaib dan guru, acara ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, hujan yang turun dari tadi malam, hujan yang turun sampai sehabis subuh dan pagi tadi, tidak bisa mengalahkan hujan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tempat, di mana tempat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, beliau berada di langit yang pertama. Di langit yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat itu duduk berada di langit yang pertama. Adapun keadaan malaikat tadi disebutkan, malaikat tadi mempunyai 1000 tangan,
dan setiap tangan Allah Ta'ala ciptakan 1000 jari, yang berarti jumlah jarinya itu jutaan. Maka jari-jari ini disebutkan kada pernah berhenti, seakan orang bertasbih atau ada yang dihitung oleh malaikat tadi. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi malaikat ini dengan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, wahai malaikat, Allah Ta'ala ciptakan engkau dengan jutaan jari, dan 1000 tangan ini tugasnya untuk apa? Maka ujar malaikat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan aku untuk menghitung setiap tetesan air hujan yang turun ke bumi tadi. Yang hujan di Sampit, yang hujan di Pangkal Rambut, hujan di tempat lain, di hutan dan lain-lainnya, tidak ada satu hujan pun, tetesan air hujan di mana tempat pada saat itu diturunkan oleh Allah, kecuali aku tahu berapa jumlah hujan tadi. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ujar malaikat tadi, ya Muhammad, aku mempunyai satu kelemahan di dalam menghitung kecepatan jari ini. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tadi mengatakan, kelemahanku adalah apabila ada di muka bumi di antara umatmu berkumpul, dan di perkumpulan itu memuji dengan namamu, di perkumpulan itu bersalawat kepada engkau, aku tidak mampu menghitung berapa jumlah rahmat yang turun di tempat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semua berkat Rasulullah. Ini semua berkat lisan tian membasahi dengan berzikir dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nafas orang yang memuji kepada Nabi Muhammad, setiap nafas orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nafas itu mengeluarkan wangi-wangian, yang mana wangi-wangian itu disebutkan menyebar hatta ila ananis sama, sampai ke ujung langit. Wangi-wangian itu tersebar sehingga di tempat itulah turunnya jutaan malaikat, karena dia melihat dan mencium mulut orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat mendoakan dengan doa ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wahai para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan guru tadi, bagaimana pengorbanan orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Di kota Semun, Hadramaut, ada seorang ulama yang bernama Syekh Yasin Bahmed. Syekh Yasin Bahmed ini, beliau berjalan dari kota Seul menuju kota Madinah untuk haji dan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika ulun-ulun di Seul itu dikisahkan Syekh Yasin ini berjalan dari Seul ke Madinah itu perjalanan 3 bulan. Coba bayangkan, berjalan berarti sidin pulang-pulik 6 bulan berjalan. Dan ini dilakukan oleh beliau setiap tahun. Tercatat Syekh Yasin Bahmed ini disebutkan berhaji dan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 80 kali. Berarti 80 tahun. Jalan bandis, berjalan 3 bulan. Kita punya orang yang Syekh Yasin kata uyuh kalian. Biar kada uyuhan enggak, atau pian merasa kada nyaman, takutan dalam perjalanan, maka ujar Syekh Yasin, lah, tidak ada aku merasakan kecapean dan lain-lainnya, karena di dalam hatiku rindu untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan inilah yang membuat aku tidak ada rasa keuyuhan. Allah SWT. Bayangkan 3 bulan berjalan, Masya Allah,
luar biasa. Perjalanan yang disebutkan kalau dulu itu harus kalau hendak ke kampung itu 300 sampai 400 km. Masya Allah. Kampung berarti sanggupnya kayak itulah berjalan. Kalau motornya mah kami dari Banjar 10 jam atau kurang sampai di sini alhamdulillah. Dan di jalan banyak kita hendak singgah istirahat bisa. Kalau sidin 3 bulan dan itu sorangan kada berkawan lagi. Apa yang membuat mereka seperti itu? Tertancap di dalam hatinya rindu kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rasa cinta ini kada pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Al-Hariri, beliau orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pian dengar ceritanya sudah dan belum bertemu dengan beliau. Syekh Muhammad Al-Hariri orang yang luar biasa. Beliau ini disebutkan ketika sakitnya, di dalam sakit sudah parah sakit Sidin ini, cuma ada pun Sidin dibawa ke rumah sakit. Ujar muridnya, ya Syekh Muhammad, ayo, ya Syekh Muhammad sudah di sini aja. Tapi karena dipaksa akhirnya dibawa ke salah satu rumah sakit terbesar di kota Yaman Utara di Son'a. Dibawa ke sana, dimasukkan ke ruangan, dirongsen oleh dokter bagian dadanya. Ternyata apa? Disebutkan tertulis di rongsen itu di hati Syekh Muhammad Al-Hariri, Muhammadun Rasulullah SAW. Ujar dokter, saya puluhan ribu pasien merongsen tidak pernah ada tulisan ini, tetapi ini tidak ditemukan penyakitnya apa, tetapi hasil rongsen ada tulisan Muhammadur Rasulullah SAW. Ya. Kata Syekh Muhammad Al-Hariri, sudah kutitipkan hatiku kepada Nabi Muhammad, sudah kutitipkan hatiku kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayyun fi qulubihim, senantiasa hidup nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati mereka. Ya, ini orang bercinta kepada Nabi Muhammad, orang berindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, sampai Jabal Uhud ketika hendak naik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama satu sahabat dan 2 syuhada, ihtazzatil jabal, gunung itu bergoncang. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qif ya jabal, berhenti engkau wahai gunung, jangan bergoncang, karena di atas ada Nabi, 1 sahabat dan 2 syuhada. Maka gunung ini hampir bergoncang. Kenapa bergoncang? Kehimungan, kesenangan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Inilah salah satu gunung yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, cinta kepada kami dan kami pun mencintai. Boleh lihat buka di Google, itu gunung Uhud bertulisan nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gunung di dunia yang berbentuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Aina al-muhibbun alladhina alaihim bazlun nufusi ma'an nafaisi hada. Mana para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cari orang yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang selalu rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan ketika suatu malam Sayyidina Umar bin Khattab berkeliling beliau mencari rumah-rumah yang saat itu mungkin di tempat itu ada penduduknya yang belum makan, mungkin ada penduduknya yang memerlukan bantuan. Ketika di tengah malam Sayyidina Umar bin Khattab melihat salah satu rumah yang mana pelita masih menyala, maka didatang oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab di tengah malam.
Wanita tadi mengatakan, ala Muhammadin salatul abrar, ala Muhammadin salatul abrar. Diulang-ulang kalimat ini. Dia mengatakan, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada orang-orang yang mulia. Orang yang senang bersalawat itu adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalla alaihi thayyibul akhyar. Beliau menyambung daripada apa yang beliau sebutkan di tengah malam itu. Ujar orang tadi, shalla alaihi thayyibul akhyar, thayyibul akhyar. Senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang baik yang mana mereka orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qad kunta qawaman bukan bil ashab. Dan engkau ya Rasulullah, dulu engkau salat malam, bangun malam, menangis. Untuk apa menangisnya Nabi Muhammad? Untuk apa bangun malamnya Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam hati Nabi Muhammad adalah kita semua ini. Yang ada di dalam hati Muhammad adalah kita semua yang saat ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad selalu melakukan itu setiap malam. Disambung lagi, beliau mengatakan laisa syi'ri wal manaya atwar. Pada akhirnya hidup kita di dunia ini meninggal dalam keadaan masing-masing. Ujar beginian tadi. Pada akhirnya hidup kita ini meninggal dalam keadaan masing-masing. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan hal apa yang dia biasakan. Apabila dia senantiasa membaca sholawat, maka meninggal dalam keadaan zikir. Amin ya rabbal alamin. Apabila dia senantiasa senang mendatangi majlis-majlis, maka meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Man mata fi talabil ilmi mata syahidan, ma bainahu wa bainal anbiya illa darajah wahidah. Orang yang meninggal dalam menuntut ilmu, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Tidak ada derajat yang lebih pantas diberikan Allah kecuali dia satu derajat dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, khususnya kita di kota Sampit ini, berapa banyak majlis-majlis yang ada di sini. Ulun kurang lebih setengah bulan yang lalu ada safari dakwah 2 hari di sini. Ulun lihat banyak pengajian, banyak majlis yang insya Allah ini menjadi benteng kita seberataan. Ini menjadi pertahanan kita seberataan. Dan adanya pondok pesantren, majlis-majlis ini salah satu kebanggaan kita dan kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Nabi di dalam hadis menyebutkan, man ahabba ayyandura ila utaqaillahi minan nar falyandur ila al-muta'allimin. Barang siapa yang hendak melihat orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, barang siapa orang-orang yang hendak dijauhkan dari api neraka, dalam artian masuk dia akan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, falyandur ila al-muta'allim. Maka pandang, lihat, perhatikan, cari orang-orang yang di dunia ini mau meluangkan waktunya untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita, menggerakkan hati kita selalu berada di majlis yang itu dibagikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Nabi bersumpah, demi diriku ini di dalam kekuasaan Allah, demi diriku ini di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi 'alim illa qataballahu bi kulli qadamin ibadat sana. Tidaklah seseorang, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi majlis-majlis itu, pengajian-pengajian itu, maka diberi ganjaran bagi orang tadi setiap langkahnya sama dengan ibadah sunnah setahun. Sallallahu alaihi Muhammad.
jalan, ada yang berkendaraan pakai mobil dan lain-lainnya, tempat-tempat Masya Allah. Wa bi kulli qadamin Madinah fil jannah wa bana lahu bi kulli qadamin Madinah fil jannah. Dan Allah bangunkan setiap langkahnya itu kota di dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia yang saat ini hadir di sini, setiap orangnya berapa langkah dan ganjarannya kota-kota di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun teringat riwayat bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam di dalam kitab yang membicarakan tentang bagaimana Allah Ta'ala ciptakan surga itu seluas-luasnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam situ disebutkan malaikat Jibril pernah mengelilingi surga selama 60.000 tahun. Allah. Padahal malaikat Jibril itulah sekali mengapakan sayap dari ujung dunia ke ujung dunia 60.000 tahun. Malaikat Jibril pernah berkeliling di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 60.000 tahun, ujar malaikat Jibril alaihissalam, ya wahai Allah, 60.000 tahun sudah mengelilingi surga, ternyata belum habis seperempat kebun sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seperempat kebun sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum habis. Sebutkan guru tadi bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau korbankan 9 tokohnya, bahkan ada yang mengatakan 10 tokohnya semua untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam dikatakan man anfaqa malahu dirhaman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Beliau mengatakan siapa yang membantu menyumbang hartanya untuk kelahiran Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, dia nanti akan bersama aku di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang dikatakan beliau, ayo peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang pasti akan menambah rindu kita kepada Nabi Muhammad, menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, menambah bagaimana pengorbanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang sudah berkorban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang adalah umat Nabi Muhammad yang harus mengorbankan apa yang kita bisa korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan di sebelah rumah tadi mendengarkan apa yang disebutkan pilihan tadi. Ala Muhammadin salatul abrar shalla alaihi thayyibul akhyar qad kunta qawaman bukan bil ashab laisa syi'ri wal manaya atwar. Terakhir daripada kata-kata ujar Sidin, hal yajma'uni wa habibadah, hal yajma'uni wa habibadah. Orang akan meninggal dalam keadaannya masing-masing. Dalam keadaan apa dia meninggal? Dalam keadaan apapun yang dia biasakan, seperti itulah dia meninggal nantinya. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di zaman Bani Israil ada seorang yang disebutkan orang tua yang hidupnya selalu maksiat, orang tua yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebelum meninggalnya orang tua tadi membuka kitab Zabur. Dibuka di situ. Di dalam kitab itu tercatat, tertulis bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipeluk oleh orang yang tadi. Kemudian beliau meninggal dalam keadaan rindu kepada Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cerita ini beliau bukan umat Nabi Muhammad, lain umat
mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Maka diriwayatkan diambil jenazahnya, dibuang ke sampah, dibuang orang. Karena dia orang ini apa ini orang kada baik, orang ahli maksiat. Maka Nabi pada zaman itu ditegur oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nabi Allah, ambil orang yang ada di sampah itu, keluarkan. Lakukan dia sebagus-bagus seperti syariat di zaman itu. Kuburkan dengan bagus. Maka ujar nabinya, wahai Allah, kenapa harus perlakuan bagus? Dia kan ahli maksiat. Kata Allah, dia kekasihku, dia ahli surga. Tahukah engkau, sebelum rohnya keluar daripada jasadnya, yang ada di dalam hatinya rindu kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hal yajma'uni wa habibat dar. Ujar binian tadi, apakah aku akan dikumpulkan dengan kekasihku di negeri akhirat? Yang dimaksud kekasih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kada tahan mendengar bagaimana rintihan kerinduan seorang perempuan ini, sehingga diketuk pintunya, assalamualaikum. Ujar binian, waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Umar bin Khattab. Apa urusannya? Kenapa mengganggu malam ini aku dengan Allah? Munajat aku kepada Allah, kerinduanku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ganggu aku, wahai Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, wahai seorang perempuan, aku tidak mengganggu munajat engkau. Aku tidak mengganggu kerinduan engkau kepada Nabi Muhammad. Cuma aku pengen ulang yang terakhir itu. Coba aku ingin dengar lagi yang terakhir kau katakan apa? Hal yajma'uni wa habibat. Maka Sayyidina Umar menangis sejadi-jadinya. Sayyidina Umar menangis sejadi-jadinya. Kata Sayyidina Umar, sertakanlah aku di dalam doamu sehingga aku nanti juga bisa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Maka diangkat tangannya. Perempuan tadi mengatakan, wa umaru faghfir lahu ya ghaffar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Sayyidina Umar bin Khattab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, dan sepertilah keadaan para pecinta Nabi Muhammad, para perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu ada di dalam hati mereka, yang selalu tertancap cinta itu di dalam hati mereka. Mereka korbankan apa yang bisa mereka korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, insya Allah, dan kita yakin apa yang pian lakukan pada hari ini, apa yang pian korbankan dan sumbangkan untuk acara kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi catatan dan bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita kumpul seperti ini kecuali berkat Nabi Muhammad. Tidak bisa kita mengadakan ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa anta lamma ulita asyraqatil ard wa da'at bi nurikal ufuq fa nahnu fi dzalika ad-diya wa fi an-nur wa suddir rasad nakhtari. Dan engkau ya Muhammad, kata Sayyidina itu Abbas, ketika lahir ke dunia, maka teranglah cakrawala dunia ini. Maka teranglah dunia ini dari ufuk barat ke timur dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu fi dzalika ad-diya wa an-nur, dan kita saat ini di bawah naungan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasuddir rasyadin akhdari, dan kita di dalam petunjuk Allah dan hidayah yang diberikan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di pondok pesantren Darul Amin, sehingga terlahir di pondok pesantren ini santri-santri, santriwati yang nanti menjadi kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlahir di tempat ini orang-orang yang membela dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang merindukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya, barokahnya. Siapa
yang diam di tempat ini dan masuk ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini dengan hadir memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memandang kota Sampit dan sekitarnya, Kalimantan Tengah pada khususnya, provinsi yang selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang selalu dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diam di tempat ini dan masuk ke tempat ini, dan mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu dicurahkan di tempat ini, dan mudah-mudahan siapapun yang andil membantu acara ini nantinya akan duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membantu dengan hartanya, yang membantu dengan tenaganya, yang membantu dengan pikiran dan waktunya. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Tidak bisa kami datang ke tempat ini ya Allah kecuali dengan kehendak-Mu ya Allah. Tidak bisa mereka kumpul di tempat ini ya Allah kecuali hati mereka ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasa cinta inilah yang akan kami hadapkan nanti di hadapan-Mu ya Rabb, dan rasa cinta inilah yang bisa kami andalkan nantinya ya Allah, sebagaimana disampaikan Nabi, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Kami berharap ya Allah, perkumpulan pada saat ini bukan hanya di tempat ini kami dikumpulkan, tapi nanti di surga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah sisa umur kami semua umur yang penuh keberkahan ya Allah. Jadikanlah sisa umur kami umur yang menjadi sebab turunnya rahmat-Mu, turunnya ampunan-Mu, turun keberkahan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami semua orang-orang yang saleh dan salehah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon ya Rabb, tidak bubar daripada majlis ini, tidak bubar daripada acara ini kecuali Kau ampuni segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat kami, khususnya ya Allah sebagaimana kami lihat tahun ini insyaallah di muka kota Makkah dan Madinah untuk haji dan umrah. Mudah-mudahan seberataan diberi rezeki yang banyak, diluaskan rezekinya, disampaikan langkahnya, seberataan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah dan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ya Allah, yassir lana ya Rahman, yassir lana ya Rahim. Ziarah Makkah wal Madinah, ziarah Makkah wal Madinah, ziarah Makkah wal Madinah wa Hadramut bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tarzuquna min ahli tawfiq wa tubaddiluna hudura baitil atiq wa ziyaratan qabrihi wa abibatan musaddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-khair wa ahyina fi khair wa anshurna ma'al khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min khiyari ummati sayyidina Muhammad, min khiyari ummati sayyidina Muhammad, min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarri'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalafa amrahu wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya ucapan yang ulun sampaikan khususnya kepada Khadimul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin, Akhina al-Mahbub, Akhina al-Karim, Ibn al-Karim, Kiai Haji Muhammad Raya Zudi Abrar yang memberikan waktunya dan memberikan kesempatan kepada Al-Faqir untuk berdiri di hadapan biang seperataan. Juga terima
Terima kasih kepada habaib dan para guru-guru semua, minta ampun, minta maaf, minta ridho. Tentunya tidak ada yang sempurna kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu yang ada datang dalam diri ulun pribadi. Apabila ada salah kata-kata, tingkah laku dan yang lainnya, mohon dimaafkan, diampuni dan diridhoi. Hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga keluar dari majlis ini menambah rindu kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Nabi Muhammad, shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak. Minta ampun maaf ridho, salah dan khilafnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari ceramah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustaz Haji Mahmudi. Mudah-mudahan apa yang baru saja beliau sampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dapat menambahkan rasa cinta mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya ialah doa. Adapun pembacaan doa kami mintakan kepada yang terhormat Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, Daimul Ihtar Al-Azim Al-Awal Al-Mun'im bila misal Al-Muddi bila zawal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mawla Bilal Al-Badrul Mutalal. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa quwwatil arwahi wa bidaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'ba'ad. Yang saya muliakan para habaib, khusus keluarga besar Al-Maghfurlah Ilahi Qayyum Al-Haj Kiai Haji Abrar Dahlan rahimahullah rahmatul abrar wa askanahu ila jannati darul qarar fi jiwaril habibil mukhtar wa ala alihi al-akhyar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Khususnya yang saya muliakan akhina fillah Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Raidan bin Ahli Abrar, dan juga yang saya muliakan akhina fillah Ad-Da'i ilallah Al-Fadil Al-Ustaz Al-Haj Kiai Haji Mahmudi. Beliau ini juga teman seperjuangan ulun ketika belajar ada di Darul Mustafa tahun 2023 ya, dan juga bersama Ustaz Roy. Dan juga saya diminta cuma doa aja ya, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau memiliki syair yang berbunyi adalah masyi kama majma' maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujaddil qulub. Kata beliau, tidaklah ada tempat yang paling indah, tempat yang paling bagus kecuali
untuk membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujallil qulub, siapa orang yang membaca Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hajatnya akan Allah kabulkan insyaallah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita menadahkan tangan kita, mengangkat tinggi-tinggi tangan kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmat-rahmatnya. Sama-sama kita membaca, mengucapkan kalimat ya Allah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tenang, yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ucapkan kalimat ya Allah. Ya Allah, 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 oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya semoga hal-hal pada hari ini Tuhan kau rahmati ya Allah, dan mudah-mudahan semuanya kita menjadi orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan semuanya kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Kamu ya Allah. Dan mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang cinta dengan Rasulullah, dan nanti di hari kiamat kami bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seduduk dengan Nabi Muhammad, bisa bersanding dengan Rasulullah, dan bisa mencium tangan Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, Allah, ya 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 Allah. Mudah-mudahan anak kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan istri-istri kami menjadi istri yang salehah. Mudah-mudahan orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau berikan kuburannya yang terang bagaikan raudhatun min riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan orang tua kami Engkau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan kami semuanya ini mengharapkan syafaatnya Rasulullah, mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad. Ya Allah, 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 ya Akramul Akramin, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Quwwatil Matin, ya Rabb. Tidak berubah dengan rezeki ini, melainkan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Tidaklah berubah dengan rezeki ini, Engkau terima semua amal-amal kami ini ya Rabb. Dan mudah-mudahan guru-guru kami Engkau panjangkan umurnya, Engkau berikan kesehatan, kekuatan di dalam dakwah di jalan Rasulullah, dan untuk mengenalkan kepada Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini Allah Engkau panjangkan segala umurnya, Engkau kabulkan segala hajatnya ya Allah ya Rabb, ya Akramul Akramin, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Quwwatil Matin. Semoga
kita menjadikan hati kita selalu cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan mengatakan, dia mengatakan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabi Muhammadin Muhammadan. Tidaklah seseorang, aku terus melihat seseorang yang lebih dia mencintai kepada seseorang yang lainnya melainkan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah barokah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara yang ke-6 yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, kami banyak berterima kasih kepada hadirin sekalian, kepada para tamu-tamu Rasulullah, kepada para pejuang Rasulullah, kepada para dermawan yang telah membantu atas kesuksesan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Darul Amin, khususnya Bapak Haji Awai dari Ara TV atau yang lain. Tidak bisa kami sebut satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Dan saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawa acara peringatan Maulid Nabi terdapat kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil ya.